Sambutan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Bogor Depok kepada Bapak Edi Suryanto, disilahkan. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa silaturahmi berjumpa langsung. Nah, ini pertemuan ini awalan untuk kita silaturahmi anggota dan pengurus IPI Bogor Depok. Jadi saya harapkan ke depannya mungkin para anggota dan pengurus bisa mengajak rekan-rekan yang lain, karena saat ini kita yang terdaftar itu baru 45 orang ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya banyak teman-teman yang bisa bergabung. Karena pada dasarnya keberadaan dari Ikatan Pustakawan Indonesia ini sebagai ajang silaturahmi ya, silaturahmi antar kita bersama pustakawan, pengelola perpustakaan sekolah dan lain-lain, bisa juga sebagai ajang bisa berbagi ilmu. Nah, hari ini alhamdulillah Pak Eka bersedia untuk menjadi narasumber. Mungkin ke depannya tidak hanya pengurus tapi anggota juga bisa menjadi narasumber, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tentang kepustakawanan atau hal-hal lain yang mungkin menarik untuk kita dalami seperti itu. Mungkin saya harapkan teman-teman para anggota bisa mengikuti sampai selesai acara ini, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi. Berikutnya slayang pandang tentang kegiatan pengurus IPI Bogor Depok yang akan kita saksikan melalui video berikut ini.
Itulah tadi video selayang pandang tentang aktivitas kegiatan pengurus IPI Bogor Depok yang baru saja lahir, ibarat bayi kami baru saja berusia beberapa bulan saja, dan untuk itu kami mencoba untuk terus maju dan terus berlari menyamai IPI IPI yang lain. Acara selanjutnya yaitu perkenalan agar mengakrabkan pengurus dan anggota. Maka untuk memulai acara ini diawali oleh Ketua IPI Bogor Depok kepada Bapak Edi Suryanto, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Ya, perkenalkan, nama saya Edi Suryanto. Jadi saya bertugas di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Di teman-teman yang sedang di Kota Bogor atau ingin bertemu, silahkan. Terima kasih Mbak Novi, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada Wakil Ketua Ibu Sutarsah yang biasa disapa dengan Ibu Nana. Silahkan Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, soundnya kurang bagus. Saya, nama lengkap saya Sutarsya. Saya biasa dipanggil Bu Nana. Saya bekerja di Pustaka Kementerian Pertanian di samping SMA Negeri 1. Salam kenal, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Di bidang sekretariat ada Mas Ratah Handisa. Mas Ratah, terima kasih Bu Novi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini izinkan saya berpantun, tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkan, nama saya Ratah Pinusa, pustakaan pada Perpustakaan Adikusuma Kehutanan di Gunung Batu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ratah. Di bidang keuangan ada bendahara kita, Ibu Siti Kuraisin. Silakan Bu Esin. Suaranya nggak keluar, Bu Esin. Iya, Bu Esin terkendala suara ini. Bagaimana? Mau diulang, Bunda? Cukup. Iya, Bunda Esin juga di Kota Bogor. Selanjutnya ada seksi pengembangan profesi, pendidikan, dan pelatihan. Ada 3 orang. Yang pertama adalah salah satunya narasumber kita pagi ini, Bapak Eka Kusmayadi, ada Mbak Sela, dan ada Mbak Triwahyuni. Kepada Bapak Eka disilahkan. Ya, terima kasih Bu Novi. Suara saya jelas nggak Bu Novi? Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang memberikan nikmat, banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat umur dan usia kita sampai Ramadan ini kita masih bisa dipertemukan. Kemudian mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menjadikan ladang amal ibadah kita di mata Allah. Kemudian nanti saya akan menyampaikan tentang rencana kegiatan ya. Rencana kegiatan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi buat kita semua teman-teman dalam mengelola perpustakaan. Adapun dari sisi materi sebetulnya ini lebih kepada pengalaman gitu. Jadi saya sharing pengalaman saja kepada teman-teman semua, baik yang sudah lama di perpustakaan atau mungkin yang baru mengelola perpustakaan. Saya coba share screen-nya Bu ya dari sini. Oh, belum Pak. Masih pengenalan dulu. Nanti saja ada sesi untuk masih pengenalan ya. Oke. Iya. Baik kalau begitu.
Bapak Salam Dinas kenal di buat semua ya, semua iya. peserta IPI. Mudah-mudahan nanti anggotanya tambah banyak ya, mudah-mudahan Amin. tambah banyak. Dan perpustakaan di Bogor semakin meriah nih, semakin meriah. Pak Edi, tolong ini lebih dimeriahkan lagi. Karena saya yakin nih teman-teman sudah aktif semua ya dengan di kepengurusan, sehingga banyak sebetulnya PR-PR kita yang masih belum terselesaikan dan tugas bersama kita dalam rangka pengembangan perpustakaan. Ya, itu aja saya kira dari saya perkenalannya, mudah-mudahan bisa langgang nanti kita Iya, nanti perjalanannya. dilanjut lagi ya Pak. Oke, Siap. Bu. Siap. Mbak Sela, disilahkan. Iya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Selesai Fitri. Saya sekarang bertugas di Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Di sini saya bersama Pak Eka dan Mbak Tri di bagian seksi diklat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sela. Dilanjut oleh Mbak Tri Wahyuni. Silahkan Mbak Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Bogor. Saya bersama Mbak Sela dan Pak Eka di bidang pendidikan dan pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri. Di seksi organisasi dan keanggotaan juga ada 3 nama, yaitu Mbak Dinda, Mbak Lena, Mbak Listiani. Kepada Mbak Dinda disilahkan. Terima kasih Kak Nopi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari. Saat ini saya bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Saya di keanggotaan dan organisasi didampingi oleh Teh Lena dan Teh Listi yang insya Allah berkenalan setelah saya. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Dinda. Silakan Mbak Lena. Mbak Lena. Mbak Lena nggak ada kan Mbak? Belum ya? Oke, Mbak Listi dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Listiani Fajrin. Sekarang saya bekerja di SMA Negeri 3 Cibinong. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Listi. Kemudian di seksi hubungan masyarakat dan publikasi ada Pak Sabar, ada Mbak Hesti dan Mas Irfan Sehendra. Kebetulan Mas Irfan sedang kuliah, beliau izin, sehingga mungkin ada Mbak Hesti di sini. Disilahkan Mbak Hesti. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ya, perkenalkan, saya Grahita Grahesti, bisa dipanggil Hesti dari seksi Humas bersama Pak Syabar dan Mas Irfan. Insya Allah bisa ketemu kembali di setiap live IG IPI Bogor Depok. Amin. Terima kasih Mbak Hesti. Di seksi advokasi, sosialisasi, dan pengabdian masyarakat ada 3 orang juga, yaitu Mbak Heni Feviasari, Mbak Sri Rahayu, dan saya sendiri Sri Noviningsi. Disilahkan Mbak Heni yang sudah bergabung untuk mengenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Novi. Perkenalkan, kami dari seksi 5, seksi terakhir, yaitu advokasi, sosialisasi, dan pengabdian masyarakat. Kami di sini ada 3 orang ya, yang seperti disampaikan oleh Bu Novi, kami bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya itu dari sekolahan ataupun tingkat umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Ibu Sri Rahayu sudah hadir? Belum? Baik, dan terakhir saya sendiri, Sri Noviningsi SPD, saya berdinas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Umum Kota Depok.
diklat yang pernah diikuti adalah CPTA, calon pustakawan tingkat ahli pertama, dan yang kedua adalah diklat pengembangan karya tulis ilmiah. Baik, mungkin di seksi terakhir ada seksi usaha dana, ada Bapak Erus Effendi dan Mbak Yeni Febrianti serta Mas Bayu Zulkarnain. Mungkin diwakilkan oleh Mas Bayu, disilahkan Mas Bayu. Ya, makasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayu Zulkarnain. Saat ini saya bekerja di Perpustakaan Universitas Ibnu Khaldun Pasca Sarjana. Mungkin itu aja ya. Salam kenal kepada anggota IPI semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Demikian perkenalan dari kami, pengurus IPI Bogor Depok. Dan acara dilanjutkan yaitu yang ditunggu-tunggu mengenai penyusunan rencana kerja perpustakaan oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Insinyur Eka Kusmayadi M.Hum. Dan akan ada sesi tanya jawab bagi yang ingin melaksanakan hubungan langsung interaksi, maka disilahkan untuk menekan tombol raise hand ataupun bisa melalui chat dengan format nama, instansi yang ditempati, kemudian diklat yang pernah diikuti, dan pertanyaan ataupun masalah yang ingin disampaikan dalam forum ini. Tak kenal maka ta'aruf, tadi kata Pak Ratah. Izinkan saya membacakan CV narasumber kita. Beliau adalah seorang yang hebat menurut saya dan menurut orang-orang yang lain. Beliau bernama Insinyur Eka Kusmayadi M.Hum. Sudah sejak 1992 bulan Maret beliau adalah PNS di Pustaka Bogor, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 20 Bogor. Beliau adalah pustakawan madya dan memiliki pangkat pembina utama 4C. Beliau lahir di tanggal 26 Juli. Beliau bertempat tinggal di Perumahan Dermaga Pratama, Ciampea, Bogor. Beliau memiliki email eka.ica.ltd@gmail.com. Pendidikan dan pelatihan yang beliau ampuh luar biasa, sudah sampai ke luar negeri, Ibu Bapak. Di antaranya adalah pelatihan perpustakaan digital di ASEAN Institute Teknologi, AIT Thailand, pelatihan preservasi koleksi perpustakaan di Diet National Library Jepang, dan juga beliau menjadi pustakawan melalui jalur penyetaraan di 1999. Beliau seorang lulusan S2 Universitas Indonesia. Juga beliau pernah mengikuti diklat dan pelatihan PIM 4 serta tim penilai dari Perpusnas, tak lupa training of trainer TOT di Perpusnas. Dan beliau juga telah tersertifikasi kompetensi pustakawan LSP Perpusnas di tahun 2019. Pengalaman bekerja beliau luar biasa, pernah menduduki Kepala Subbidang Aplikasi Teknologi Informasi di Pustaka Bogor, kemudian menjadi fungsional pustakawan di Pustaka Bogor dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bandar Lampung, UBL, Bandar Lampung, serta tutor online di FHI SIP jurusan kearsipan Universitas Terbuka untuk mata ajar kajian software otomasi kearsipan dan manajemen arsip audiovisual. Untuk itu, mari kita gali ilmu dari beliau tentang apa saja dasar-dasar hukum dalam penyusunan program kerja perpustakaan itu, jenis kegiatan apa saja yang sesuai dengan Permendikmas nomor 25/2008, dokumen perencanaan apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung program kerja dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk itu, mari kita gali langsung dari narasumber kita pagi ini. Silahkan Bapak Eka. Ya, terima kasih Bu Novi. Baiklah kepada teman-teman, saya coba menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang penyusunan perencanaan yang sudah
Saya nggak bisa ini ya Bu ya, nggak bisa screen share ya. Bisa harusnya. Silakan Pak, di share screen. Disable. Oh, disable. Mbak Sela? Nah, Sudah bisa, Pak. silakan Pak. Oh, udah bisa ya. Makasih Bu Sela. Udah bisa kelihatan ya? Ya, sip. Silakan Pak. Baiklah. Saya coba share pengalaman mengenai penyusunan perencanaan kegiatan perpustakaan. Kalau nanti Bapak dan Ibu misalkan ingin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau bisa kirim ke email saya ekicltd@gmail.com atau ke nomor WA saya juga nggak apa-apa. Nah, untuk saya mungkin lebih banyak nanti ini ke perpustakaan yang sekolah ya, penjelasannya. Tapi ada juga saya gabungkan untuk para ASN. Nah, ini dasar hukumnya atau kalau kita lihat secara peraturannya, ada Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan yang melindunginya, kemudian Undang-Undang Nomor 5 itu tentang aparatur sipil negara, kemudian PP Nomor 11 mengenai manajemen PNS, Permen Pan RB Nomor 9, nah ini menjadi acuan para pustakawan. Nomor 9 ini yang sekarang katanya sedang direvisi dan akan muncul Permen Pan RB yang baru. Kalau yang nomor 9 ini katanya orientasinya kepada proses, maka yang baru ini sekarang kepada output ininya orientasinya. Nah, kemudian PP nomor 24, kemudian PRK Perpusnas. Oh iya, ini saya masih salah ini mengenai SKKNI ya. Jadi SKKNI yang 2012 itu pernah diterbitkan. Kemudian sekarang SKKNI nomor 263 tahun 2019 yang jumlah kompetensinya jauh lebih banyak dan tuntutannya kepada para pustakawan juga menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu maka perpustakaan sebetulnya semakin luas bidang pekerjaannya dan tidak harus terkungkung dalam satu jenis atau beberapa jenis pekerjaan saja. Nah, di dalam Permendiknas itu yang khusus untuk sekolah itu mengenai Permendiknas nomor 25 ini mengenai tenaga atau standar tenaga perpustakaan. Kalau yang nomor 24 ini mengenai sarana prasarana yang harus ada. Jadi di dalam Permendiknas nomor 24 itu keberadaan perpustakaan itu disetarakan dengan ruang kelas. Jadi dengan ruang kelas, dengan laboratorium. Oleh karena itu dia dianggap esensial, harusnya dianggap esensial. Nah, kemudian juga nomor 39 ini tentang tugas tambahan kepala perpustakaan sekolah. Jadi di dalam Permendiknas nomor 2539 ini jelas sekali bagi perpustakaan sekolah tugas-tugas kepala perpustakaan, kemudian pengelola perpustakaan itu sudah dirinci dengan jelas tupoksinya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan itu kalau kita berpedoman pada kedua peraturan Mendiknas ini maka akan mudah sekali. Tetapi bukan berarti nanti Bapak dan Ibu terpaku pada Permendiknas ini, bisa juga Bapak dan Ibu kreativitasnya dikembangkan untuk menggali potensi-potensi atau muatan-muatan lokal sekolah masing-masing sehingga kegiatannya menjadi lebih banyak lagi. Nah, untuk membuat perencanaan itu ada kalau kita lihat di Permendiknas itu ada 40 jenis pekerjaan sebetulnya yang bisa kita garap untuk di sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat ke Juknis atau Perka PNRI nomor 11 2015 itu lebih dari 61 pekerjaan. Jadi kalau dikatakan di perpustakaan itu tidak banyak pekerjaan itu sangat salah.
karena pekerjaannya banyak sekali gitu. Nah ini yang jadi masalah, kadang-kadang teman-teman itu kurang menggali pekerjaan di perpustakaan itu apa saja. Padahal itu semua bisa kita buat dan semua kalau sekarang kita untuk fungsional itu penilaian kinerjanya berdasarkan angka kredit, maka kalau kita mengacu kepada Permen PAN nomor 30 tahun 2019 itu tentang fungsional, maka pustakawan itu sebetulnya dengan pekerjaan ini angka kreditnya bisa berlebihan gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan angka kredit. Nah ini tugas pustakawan dari sisi kefungsionalannya. Jadi dia bisa dilihat dari aspek pendidikan, dari aspek pengelolaan perpustakaan, pelayanan yang terdiri dari pelayanan teknik dan pemustaka, kemudian pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan profesi dan penunjang. Nah ini kalau yang ASN semua ini bisa masuk menjadi. Izin Pak Eka. Ya. Diklik slide-nya diklik. Belum masuk, hanya baru judul yang terlihat, mohon maaf. Oh. Ya. Oh, nggak bergerak ya? Jalan nggak nih? Belum. Kenapa ya? Atau ke Bu Sela ya, Bu Sela ya? Boleh. Bu Sela, nggak apa-apa deh, itu aja dulu. Nanti saya tambahin aja yang ini. Nah, itu baru jalan, tugas pustakawan. Oh, udah? Udah jalan. Oh, udah. Sekarang lagi tadi permen untuk ASN. Iya. Nah, ini yang dasar. Atau saya lewat sini aja ya. Nah, iya. Lewat sini aja. Nah, itu dia. Jadi dasar hukumnya saya kira sudah ini banyak sekali ini dasar hukumnya. Untuk sekolah ini nomor 25 dan 24. Kemudian untuk yang perencanaannya sendiri, di sini ada Permendiknas nomor 25, itu ada 40 jenis pekerjaan. Kemudian kalau yang kita berdasarkan Juknis atau PRK PNRI nomor 11 2015 itu lebih dari 61 pekerjaan. Jadi sangat banyak sekali. Nah, ini dari sisi aspek keprofesionalannya, tugas pustakawan, atau kalau kita analogkan dengan di sekolah, misalkan pengelola perpustakaan dan kepalanya, kepala perpustakaan, itu ada aspek-aspek pendidikan, jadi bisa ikut diklat, bisa peningkatan dari pendidikan formal, dari misalkan dari D3 ke S1, dari S1 ke S2, misalkan, atau sampai S3, kemudian ikut juga diklat teknis maupun diklat fungsional, atau mungkin yang sifatnya yang hanya beberapa jam, bisa yang sehari, bisa yang 2 minggu, nah itu masuk ke dalam pendidikan. Tapi kalau misalkan kita lewat jalur misalkan webinar, seminar, maka ini kita masukkan ke dalam aspek penunjang. Nah, di dalam pengelolaan perpustakaan itu ada 3 aspek, yaitu perencanaan. Jadi di situ ada mulai dari perencanaan, kemudian monitoring dan evaluasinya. Itu untuk pengelolaan. Jadi jelas sekali bahwa perencanaan itu menjadi aspek yang sangat penting di dalam tugas kepustakawanan. Dia berdiri sendiri dalam kelompok pengelolaan perpustakaan. Jadi kegiatannya di situ ada penyusunan rencana kegiatan, kemudian ada monitoringnya, kemudian ada penyusunan evaluasi atau laporan evaluasi. Nah, kemudian di dalam keterlibatan misalkan yang teknisnya, bisa juga pengumpulan data, itu semua bisa menjadi angka kredit di dalam pengelolaan perpustakaan. Nah, kemudian kalau pelayanan itu sekarang digabung, ada pelayanan teknik, misalkan klasifikasi, katalogisasi, itu termasuk teknik. Kemudian ada lagi pelayanan pemustaka, yaitu misalkan layanan sirkulasi, layanan penyebaran informasi terbaru, terseleksi, misalkan, atau pembuatan misalkan layanan referen dan layanan lainnya, itu masuk layanan semua. Jadi ada 3 itu, kemudian pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem itu bisa misalkan melalui kajian. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan kajian, misalkan
kajian itu sebetulnya tidak perlu yang rumit sebetulnya. Kajian itu bermanfaat atau ditujukan sebetulnya untuk mengetahui permasalahan dalam sistem yang ada. Jadi misalkan kita di perpustakaan, masalah-masalah apa aja sih yang ada di perpustakaan, misalkan di sekolah kita, nah kita lakukan kajian. Sesudah itu nanti ada hasil kajian, nah hasil kajian itu menjadi follow up atau perbaikan untuk tahun-tahun ke depan. Sebetulnya kajian itu seperti itu, jadi tidak harus kompleks seperti sebuah karya ilmiah yang seperti tesis atau seperti yang mungkin yang selama ini kita lihat gitu ya. Nah, kemudian juga di situ ada misalkan pembuatan publikasi atau pembuatan materi-materi promosi gitu. Nah, di situ di pengembangan sistem. Sedangkan di pengembangan profesi, nah di sini yang disebut dengan karya tulis ilmiah. Jadi dari masalah-masalah tadi bisa diangkat sebetulnya. Tetapi pengembangan profesi ini bukan tugas pokok. Tugas pokok seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan adalah yang 2 dan 3 dan 4. Jadi seorang pustakawan itu tidak boleh melakukan hanya menulis saja, tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu bukan peneliti, beda ya. Kita bukan peneliti, kita adalah pustakawan yang profesinya sama misalkan dengan para arsiparis misalkan. Jadi kita harus punya tugas pokok. Tugas pokoknya apa? Tugas pokoknya 2, 3, dan 4. Jadi kita harus membuat perencanaan, kita harus melaksanakan kegiatan. Maaf. Kita harus melaksanakan kegiatannya. Kemudian yang ketiga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian kita perbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi setiap tahun kita buat perencanaannya. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu di sekolah suka ada kan program perpustakaan, tetapi itu sebetulnya program jangka panjang gitu, misalkan 5 tahun misalkan. Nah, yang kita bahas di sini adalah program yang rincinya yaitu per tahun. Jadi setahun pertama seperti apa, setahun kedua seperti apa. Nah, itu harusnya dari setiap tahun itu berbeda. Karena apa? Karena di dalamnya ada evaluasi, ada perbaikan. Oleh karena itu pada tahun pertama sekian, tahun kedua mungkin akan meningkat. Atau bisa juga mungkin menurun, tergantung pada kondisi. Itulah perlunya perencanaan. Jadi kita tahu persis apa yang akan kita lakukan setahun ke depan. Biasanya 5 tahun jangka panjangnya. Nah, kemudian pengembangan profesi dan kalau penunjang biasanya keterlibatan kita sebagai anggota organisasi profesi. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman, terutama yang ASN ya, yang ASN bahwa setiap ada peraturan Permenpan ya, yang termasuk yang Permenpan nomor 30 itu tahun 2019 dinyatakan bahwa seorang atau setiap pegawai negeri sipil itu harus menjadi anggota profesi minimal 1 buah. Jadi boleh kita lebih dari 1, misalkan kita jadi anggota IPI, kita menjadi anggota ADPUSI, misalkan itu boleh saja. Tetapi minimal 1 ada organisasi profesi yang diikuti. Dan sekarang juga kalau misalkan kita jadi pustakawan utama, itu disyaratkan bahwa yang akan menjadi pustakawan utama itu harus mempunyai atau mengikuti kegiatan organisasi profesi yang dibuktikan oleh kartu IPI itu. Jadi itu fungsi dari atau tugas dari pustakawan. Nah, kalau kita lihat hubungkan dengan perencanaan, maka perencanaan itu sebetulnya adalah tahap pertama. Jadi dia ada di kelompok yang kedua ini. Jadi tahapan pertama sebelum kita melakukan semua kegiatan di perpustakaan. Dari sinilah kita mulai bekerja, kemudian melakukan pelayanan, melakukan pengembangan profesi maupun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, ini adalah kegiatan di perpustakaan. Mulai dari pengadaan, pengolahan, kemudian pelayanan, dan kalau memang ada di situ promosi, kita lakukan promosi. Kalau kita ada pekerjaan kerjasama, maka kita juga bisa melakukan kerjasama. Nah, ini kerjasama, promosi, semua kegiatan ini, kalau Bapak dan Ibu perpustakaan yang akan diakreditasi, maka
aspek-aspek ini semua ada nilainya. Biasanya akreditasinya harus ada ini bukti fisiknya. Oleh karena itu mulailah Bapak dan Ibu yang belum, maka mulailah melakukan kegiatan-kegiatan yang dibuktikan oleh dokumen-dokumennya. Nah, di dalam pengadaan misalkan ada dokumen kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian di dalam pengolahan kita melakukan pengolahan, pelayanan, kita memberikan pelayanan kepada pemustaka. Nah, apalagi kalau sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang kita libatkan, maka pekerjaan kita semakin kompleks. Oleh karena itu, semakin kompleks pekerjaan, maka perencanaannya pun harus semakin ketat. Oleh karena itu, perencanaan itu, nah ini kita lihat ke sini. Nah, maka seorang pustakawan itu harus memenuhi kompetensi. Nah, ini yang dalam SKKNI tahun 2012 itu penyusunan rencana kegiatan itu menjadi aspek yang sifatnya umum. Artinya semua pustakawan itu kompetensinya itu harus minimal menyusun rencana kegiatan dan membuat laporan kegiatan. Itu harus sudah. Kemudian kemampuan menguasai komputer minimal ini yang di SKKNI 2012 ya, yang SKKNI 2019 lebih banyak lagi. Jadi di dalam ini dasar, sangat dasar sekali. Nah, di dalam SKKNI 2019 penyusunan rencana kegiatan ini sudah bukan tidak diperlukan, tapi sudah masuk ke dalam aspek-aspek kegiatan. Ya, bukan hanya umum tetapi juga masuk ke aspek kegiatan yang seolah-olah dianggapnya sudah bisa semua pustakawan dalam menyusun dan membuat laporan kegiatan. Nah, SKKNI ini itu apa? Nah, ini SKKNI itu dasarnya kenapa sih dibuat SKKNI? Nah, di sini kepentingan stakeholder. Jadi yang menyusun SKKNI itu bukan hanya pustakawan, tapi pustakawan, kemudian penggunanya juga pengguna pustakawan, seperti misalkan dosen di perguruan tinggi, kemudian stakeholder yang lain, karena penerbit juga di situ dimasukkan. Sehingga penerbit mempunyai tuntutan kepada pustakawan, oh dia harus menguasai TIK, oh dia harus menguasai ini, oh dia harus menguasai ini. Maka masuklah kompetensi itu sebagai persyaratan bahwa seorang pustakawan harus mampu menguasai kompetensi-kompetensi itu. Nah, untuk perpustakaan sendiri, SKKNI itu digunakan sebagai sertifikasi. Jadi ini menjadi indikator sertifikasi profesi. Kemudian untuk untuk pendidikan dan pelatihan itu juga modul-modulnya diselaraskan sekarang dengan SKKNI yang baru. Jadi banyak SKKNI ini ya manfaatnya. Ini menjadi dasar kebijakan untuk penyusunan modul-modul pelatihan dan kemampuan pekerjaan seseorang di suatu lembaga. Ini kalau kita lihat ke yang baru, di sini sudah masuk ke dalam fungsi utama. Ini saya ambil dari untuk yang manajemen, melakukan manajemen pengembangan bahan perpustakaan. Di sini sudah ada menyusun kebijakan, mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi bahan perpustakaan, mengevaluasi pelaksanaan. Nah, evaluasi dan penyusunan rencana kerja itu adalah satu rangkaian. Nah, kalau kita lihat lagi di yang lainnya, nah ini penerapan sistem informasi perpustakaan, menyusun kebijakan penerapan sistem informasi. Kemudian nanti ada lagi kajiannya, ada lagi evaluasinya, evaluasi semua ada. Nah, oleh karena itu sangat penting melakukan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi. Karena rangkaian-rangkaian kegiatan ini begitu pentingnya, begitu diperlukannya di dalam suatu organisasi, sehingga ini menjadi kompetensi bagi seorang pustakawan. Nah, ini yang baru ini di SKKNI yang 2019. Di dalam aspek manajemen perpustakaan, nah di sini ada kunci fungsi. Di dalam manajemen perpustakaan, maka membuat perencanaan perpustakaan itu harus ada. Membuat rencana induk, membuat rencana strategis, membuat rencana kerja dan anggaran, membuat pedoman, membuat prosedur. Nah, ini juga ini sangat banyak ya kalau yang ini. Dan ini belum tentu dilakukan oleh perpustakaan semua. Nah, kemudian juga di akhir kegiatannya ada evaluasi kegiatan. Jadi perencanaan ini bisa kita buat sederhana, bisa juga kita buat kompleks.
Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan sebetulnya perencanaan ini adalah dasar atau awal kita memulai pekerjaan. Biasanya perencanaan ini misalkan untuk 2023 nanti, maka pada bulan Desember atau September 2021, maka kita sudah mulai merencanakan. Kita sudah menyiapkan dokumen perencanaan. Nah, nanti di Januari 2023 kita sudah mulai melaksanakan pekerjaannya apa saja. Di dalam dokumen perencanaan ini sudah termasuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan layanan, kegiatan layanan teknis, layanan pemustaka, pengembangan profesinya apa, pengembangan sistemnya apa. Nah, di situ di perencanaan itu sudah terkandung semua di sana. Sehingga pada bulan Januari sudah kita bisa kita action di bulan Januari. Bulan Januari targetnya berapa, Februari berapa, terus sampai Desember 2023. Nah, di dalam setiap bulan itu, perjalanan setiap bulan itu ada namanya monitoring. Monitoring ini yang kita lakukan berdasarkan perencanaan itu. Jadi kemana melihatnya monitoring ini? Monitoring ini lihatnya kepada target-target yang sudah kita rencanakan pada awal tahun. Nanti ada laporan bulan Januari, laporan bulan Februari, sampai bulan Desember. Nah, di dalam perencanaan ini kita sudah buatkan jadwal palangnya atau tabelnya. Kegiatan layanan bulan apa saja. Kita melakukan klasifikasi bulan apa saja. Targetnya berapa setahun, berapa sebulan. Ini perencanaan ini. Nah, nanti di akhir tahun kita membuat evaluasi atau laporan akhir. Laporan akhir itu sebetulnya adalah evaluasi terhadap rencana kegiatan yang kita lakukan di awal tahun. Nah, evaluasi inilah nanti temuan-temuan yang kita temukan terhadap permasalahan pada saat pelaksanaan. Sehingga ini akan menjadi feedback. Akan menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Oleh karena itu saya katakan tadi, target itu bisa berkembang, bisa juga menurun sebetulnya. Tergantung kepada kemampuan dari sumber daya yang ada di perpustakaan. Nah ini, kalau kita lihat di kegiatan di perpustakaan ya, yang Permendiknas tadi, tahap pertama, nah kegiatan utamanya. Pertama itu adalah menyusun rencana kegiatan. Membina petugas perpustakaan. Ini untuk tugas kepala perpustakaannya. Mengupayakan bantuan finansial. Ini tugas kepala perpustakaan. Ya, ini di sekolah. Di dalam pengembangan koleksi, melakukan seleksi materi, bekerja sama dengan tenaga pendidik. Jadi kita harus ada kerjasama dengan tenaga pendidik. Koordinasi akan melakukan kegiatan apa nih, gitu. Nah itu harus kita buat tahun-tahun sebelumnya. Bekerja sama dengan tenaga pendidik itu kita akan melakukan apa? Apakah hanya menyediakan informasi, kita melakukan misalkan kegiatan bedah buku, biarkan guru misalkan melakukan bedah buku. Nah ini semua adalah kita identifikasi di tahun sebelumnya. Ini bisa juga menjadi kajian, kemudian ini menjadi feedback untuk kegiatan-kegiatan tahun berikutnya. Mengevaluasi dan menyeleksi ini informasi terbaru dan terseleksi. Bekerja sama dengan stakeholder dalam pengembangan koleksi, mungkin dengan penerbit dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan di sekolahan. Nah, ini ada sekitar 40 pekerjaannya. Registrasi koleksi, perawatan koleksi, kemudian membuat deskripsi biografi, saya semua ini banyak sekali. Nah, mempromosikan juga, mengorganisasikan promosi, menginformasikan materi terbaru, itu juga termasuk promosi. Jadi misalkan ada buku-buku baru yang kita terima, kemudian kita buatkan daftarnya, kemudian disebar ke para guru misalkan. Atau kalau di lembaga penelitian disebarkan ke para peneliti-peneliti, apakah itu lewat email atau lewat WA misalkan. Nah ini adalah kegiatan pustakawan. Membimbing komunitas untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan. Jadi komunitas juga disarankan ada keterlibatannya. Oleh karena itu seorang pustakawan di sekolah bukan berarti dia diam, tapi dia harus mencari atau menggapai para komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Mungkin komunitas itu bisa, misalkan kalau di sekolahan,
ibu-ibu dari orang tua siswa atau orang tuanya dari siswa, itu bisa dibuatkan kegiatannya. Mungkin saya contohkan di SMA Negeri Cibung Bulang ya, mereka pernah mengadakan seminar misalkan. Itu untuk para orang tua murid, yang mengadakannya itu perpustakaan gitu, tetapi difasilitasi oleh sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dibuat oleh perpustakaan. Memberikan bimbingan literasi ya. Ini banyak sekali. Nah, ini terakhir, mengevaluasi ya. Mempromosikan, membangun hubungan sosial. Nah, ini tadi komunitas, membangun komunikasi dengan komunitas dan baik eksternal maupun internal. Mengembangkan profesi. Nah, kita juga perlu mengembangkan keilmuan kita gitu. Maka kita membuat karya tulis, membuat resensi dan resume buku, menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang perpustakaan yang biasa dilakukan atau digunakan di sekolah kita misalkan. Nah, ini adalah tugas-tugas kita yang saya masih melihat bahwa terutama kalau yang baru kadang-kadang datang di perpustakaan, saya mau ngapain ya di perpustakaan gitu. Padahal perpustakaan itu banyak pekerjaannya. Nah, termasuk yang membuat ini indeks, bibliografi, abstrak. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saya kira Pak Edi ini bisa diangkat untuk materi-materi knowledge sharing kita dengan para anggota IPI saya kira. Nah, kalau kita lihat dari siklus perencanaan, maka pertama kita mengumpulkan data dulu dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisis, kemudian baru disusun dokumen. Nah, di dalam kegiatan pengolahan, pengumpulan, dan analisis, ini para pustakawan biasanya, pustakawan pertama, pustakawan muda, ini bisa terlibat. Misalkan yang madya itu bisa dia sebagai koordinator. Gitu ya. Nah, ini siklus perencanaan. Ini semua kalau kita hubungkan dengan angka kredit, semua ada angka kreditnya. Tapi kalau di sekolah tentu enggak ya, tetapi di sekolah kan yang penting kinerjanya. Oleh karena itu kalau kita kinerjanya ingin bagus, maka perencanaan yang kita buat juga harus bagus. Perencanaan yang kita buat itulah yang kita dasarkan, yang kita jadikan dasar untuk meminta anggaran misalkan kepada kepala sekolahnya. Kemudian untuk melakukan kegiatan dan untuk memperbaiki kinerja perpustakaan dari waktu ke waktu. Perencanaan semua ada di situ. Nah, lalu dokumen perencanaan. Nah, perencanaan itu kita bisa buat secara global, bisa juga perencanaan secara detail. Nah, itu bisa dibagi tugas. Perencanaan global misalkan kepala perpustakaan. Sedangkan perencanaan detailnya bisa kita bagi-bagi kepada koordinator-koordinator atau sub-sub koordinator. Atau mungkin kepada stafnya. Kalau ada 3 orang stafnya, nanti yang staf yang satu dia menjadi penanggung jawab kegiatan ABC. Yang nomor 2 penanggung jawab kegiatan CDE misalkan. Nah, itu bisa dilibatkan seperti itu, dibuat seperti itu. Tapi penanggung jawabnya tetap ada di kepala perpustakaan. Nah, misalkan saya contohkan melakukan stok opname misalkan. Nah, detailnya secara globalnya, maka kegiatan-kegiatan ini ada di dalam rencana kerja penanggung jawab. Stok opname, pembuatan indeks, clipping, daftar tambahan buku, anotasi, targetnya berapa, siapa orangnya yang ngerjakan. Ini semua ada di dokumen ini. Tetapi pada koordinator kedua atau yang staff-staff tadi, dia bisa aja dia melakukan kegiatan stok opname dan pembuatan indeks. Sedangkan yang nomor ini, yang koordinator yang kedua, dia bisa misalkan melakukan pembuatan clipping, daftar tambahan buku. Jadi ini bisa dibagi pada level bawah. Tapi pada level atasnya, kepala perpustakaan, ini semua. Jadi di dalam rencana tahunannya, dia membuat gabungan semua. Tetapi detailnya bisa di koordinator atau subkoordinator. Jadi kita bisa bagi-bagi kepada staf. Apalagi kalau kegiatan misalkan melakukan bedah buku, misalkan membuat storytelling, misalkan. Nah, itu kan membutuhkan koordinasi, membutuhkan anggaran, sehingga perlu ada rencana anggaran belanja. Nah, itu bisa dibagi-bagi kegiatannya. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu di perpustakaan ada sekian orang, jangan takut atau jangan malah berkelahi berbagi gara-gara saya tidak kebagian tugas gitu.
harusnya tugas itu dibagi habis kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi ada penanggung jawab, ada koordinator atau subkoordinatornya. Jadi ada pembagian tugas yang seimbang sehingga semua kegiatan bisa dilakukan atau berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke sistematika. Jadi sistematika kalau kita lihat kepada atau kita berpedoman kepada Permenpan, Permen ini ya Perkanya Kepala Perpusnas atau yang di Juknis ya 11 tahun 2015, maka di sini ada mulai dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan isinya tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Kemudian sasarannya apa, output kegiatannya. Nah, kemudian sumber daya manusianya siapa aja yang ada, kemudian nanti pembagiannya seperti apa, waktu dan tempat pelaksanaannya di mana. Bisa saja di luar perpustakaan kan, misalkan bisa di tempat lain misalkan. Itu bisa aja dilakukan seperti itu. Jadwal pelaksanaannya atau jadwal palang. Dari kegiatan A Januari sampai Februari mana aja dia dikerjakannya. Kemudian dari kegiatan kedua Januari sampai Desember mana saja kegiatannya. Nah, itu disusun seperti itu. Kemudian dari sisi anggarannya juga berapa anggaran secara keseluruhan. Nanti berapa di RAB-nya, berapa anggaran per kegiatan. Itu harus dibuat seperti itu. Kemudian ada kalau misalkan Bapak mau lebih rinci lagi dibuat juga metodologi, boleh ini metodologi ini tambahan saja yang kalau di kita biasanya metodologi sudah masuk di dalam ini. Tapi kalau di PRK Perpusnas yang nomor 11 ini metodologi tidak ada. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. 6 item. Jadi beda-beda. Nah, oleh karena itu biasanya memang kita kesulitan. Kalau format yang dari lembaga, kita harus kalau untuk keperluan angka kredit, kita ubah tuh menjadi formatnya Perpusnas untuk kebutuhan angka kredit. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau tim penilai di pusat, kalau misalkan kita formatnya sesuai instansi kita, nanti disebutnya di situ tidak sesuai dengan Juknis, tidak dinilai. Kadang-kadang kalau yang galak, nol itu nggak dinilai. Tapi kalau yang punya pertimbangan, oh ini nilainya sekian persen gitu. Ya tergantung tim penilai. Kebetulan saya jadi tim penilai di pusat ya, di Perpusnas. Baru kemarin masuk. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu diuraikan di situ mengenai latar belakang, tapi jangan terlalu umum. Jadi jangan misalkan kalau kita melakukan kegiatan stok opname semua ke perpustakaan secara keseluruhan. Lihatlah yang berhubungan dengan stok opname misalkan. Atau beberapa kegiatan dituliskan di latar belakangnya. Kalau kegiatannya ada 1, 2, 3, maka di latar belakangnya juga adalah 1, 2, 3 yang membahas itu. Kemudian dasar hukumnya apa saja. Nah ini kemarin saya dapat juga Perda Bogor ya. Nih Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa di-share juga dokumennya Perda Bogor nomor 6 tahun 2020. Ini di Jawa Barat juga sebenarnya sudah ada tuh Jawa Barat Perda Jabar mengenai perpustakaan. Tapi Bogor ini 2020 nih baru 2 tahun. Cuma penerapannya gimana nih Pak Edi? Penerapannya karena kalau kita lihat ada fungsi deposit juga tuh di perpustakaan daerah itu. Ada fungsi depositnya berjalan enggak misalkan ya. Nah, kemudian tujuannya biasanya ini ingin mencapai sesuatu gitu ya yang dilakukan dengan mudah, cepat gitu. Itu tujuannya biasanya. Jadi formatnya bisa seperti inilah. Nah, kemudian sasaran. Kalau sasarannya biasanya ini terkatalogisasinya buku sekian berapa, sekian judul misalkan. Klasifikasinya sekian judul, mediakannya sekian halaman, terlayaninya sekian orang. Nah, tapi semua ini harus terukur. Jadi jangan sembarangan menentukan angka. Nah, ini tahunya dari mana? Nah, ini dari pengalaman kita. Berdasarkan data yang ada. Jadi kalau misalkan ini kita sembarangan, takutnya tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, maka nanti kinerjanya menjadi jelek atau rendah. Nah, kalau yang ASN, yang PNS ini kalau menentukan sasaran tidak pas, bisa-bisa tukinnya hilang nanti gitu. Misalkan terkatalogisasinya buku
1000 judul, gitu. Taunya dia cuma 500, tukinnya nanti dipotong tuh 50%. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini penting diperhatikan dan juga angka-angkanya harus logis gitu ya, harus valid. Nah, kemudian SDM-nya berapa orang yang terlibat, background-nya apa. Ini harus sesuai dengan kompetensinya. Pada saat dia misalkan kita jadikan sebagai subkoordinator, misalnya atau sebagai penanggung jawab kegiatan tertentu. Ini yang sangat penting penentuan pelibatan SDM ini. Waktu dan tempat, tempatnya di mana, waktunya kapan, apakah setahun atau apakah hanya bulan-bulan tertentu saja, gitu. Misalkan saya melakukan validasi database, misalkan. Validasi database itu hanya kita lakukan bulan Januari sampai bulan September, misalkan. Kemudian kita melakukan storytelling, misalkan. Storytelling itu pasnya kapan nih? Waktunya Agustus, misalkan. Jadi hanya bulan Agustus saja, gitu. Jadi seperti ini kotak jadwal palangnya. Jadi penyusunan kegiatan kita lakukan di Januari. Bahkan kadang-kadang pada bulan Desember tahun sebelumnya kita sudah mulai nyusun tuh. Jadi Januari ini sebetulnya hanya formalitas jadinya. Biasanya di Januari. Karena biasanya di Januari juga ada kegiatan-kegiatan yang harus sudah jalan. Jadi penyusunan rencana kegiatan formalnya di Januari. Tetapi sebenarnya kita buat sebelum bulan Januari sebetulnya. Nah, misalnya penjajaran kartu katalog kita mulai kegiatannya bulan Februari, bulan Maret, bulan April gitu. Jadi ini jadwal. Ini adalah pegangan kita saja supaya kita taat waktu karena kadang-kadang kita itu suka lupa gitu. Apa sih yang harus kita kerjakan pada bulan ini, minggu ke ini, itu kadang-kadang suka lupa. Sehingga pada akhir tahun tahu-taunya wah banyak ada kerjaan yang belum kita selesaikan gitu. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan, membuat perencanaan seperti ini. Nah, dari sisi anggaran. Nah, anggaran itu biasanya ada bahannya berapa, kemudian perjalanan kalau ada yang punya perjalanan. Tapi kalau misalnya tidak punya anggaran disebutkan saja anggarannya tidak tersedia dari kantor gitu. Jadi kegiatannya berarti hanya melibatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak melibatkan anggaran. Tetapi kalau memang Bapak dan Ibu bisa bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin bisa diusulkan untuk anggarannya. Dicoba tahun ini nggak bisa, coba tahun depan dikoordinasikan, tahun depannya lagi sampai bisa. Kemudian kita buatkan anggarannya ya kalau ada. Mungkin dari saya sampai situ. Tapi kalau mau latihan Bapak Ibu silahkan buat rencana kegiatan, nggak usah full. Kemudian pekerjaannya atau hasilnya kirim ke email saya untuk saya koreksi dan saya bantu untuk memperbaiki. Ya, sebagai penutup maka ini penyusunan rencana kegiatan merupakan kegiatan utama untuk melaksanakan agar sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif. Ya, saya kira itu dari saya. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eka. Luar biasa ini. Ternyata perencanaan itu aspek yang sangat penting ya Pak. Nah, tadi sudah saya garis bawahi. Kemudian sepertinya harus ada webinar khusus tentang tugas pustakawan dan mungkin dupak penyusunan dupak nanti ya Pak Eka ya. Setuju nggak Pak? Iya. Kemudian siapa bilang pustakawan tidak ada kerjaan? Ternyata banyak. Oh iya Mas Gema, terima kasih, setuju. Ternyata banyak sekali sesuai dengan Permenpan nomor 25 tadi ada 40 kegiatan ya Pak ya. Luar biasa. Baik, disilahkan untuk penanya karena akan ada hadiah nanti 2 buah buku untuk 2 orang penanya terbaik. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita buka untuk 2 orang penanya dan silahkan langsung raise hand. Iya. Tadi sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi saya ingin supaya kita berinteraksi langsung, silahkan yang ingin bertanya secara raise hand, sekaligus perkenalan, menyebutkan nama, asal instansi, diklat yang pernah diikuti, kemudian berbagi pertanyaan atau permasalahan.
Iya, sudah ada Bapak Agus Firmansyah dari Perpustakaan Akbit. Silahkan Pak Agus. Iya, Pak Agus, silahkan. Halo, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak. Namanya Pak Eka. Iya. Ya, Pagi, Pak Agus. Saya dari sekarang di Perpustakaan Akademi Pidana Prima Husada Bogor. Oke, di Kota Bogor ya. Pertanyaannya Pak Eka, setelah tadi membahas mengenai penyusunan program kerja, bagaimana kiat-kiat itu Pak Eka untuk supaya program kerja yang kita buat itu berhasil ya, secara tim bersama-sama. Karena susah untuk bersama-sama. Masalahnya pustakawannya hanya saya sendiri gitu ya di perpustakaan perguruan tinggi ini. Gitu. Bagaimana cara komunikasinya supaya program kerja itu berurutan dan bisa bersama-sama secara tim dan berhasil. Gitu. Itu aja Pak Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini Mas Agus, sama pertanyaan saya. Betul. Kiat-kiat yang wajib kita tanya ke narasumber kita pagi ini. Silahkan dijawab Pak Eka secara langsung. Maaf nih ya sebelumnya kalau ada background ya. Jadi betul. Yang penting Pak Agus, ada semacam leadernya ya. Jadi kalau di perpustakaan itu, kalau di organisasi itu ada leadernya, kemudian ada leader mungkin level 2-nya, level 3-nya, dan mungkin peserta gitu atau anggota. Nah ini yang jadi persoalan kadang-kadang organisasi tidak jelas menunjuk kepada siapa pimpinannya itu kadang-kadang. Nah kemudian ada juga yang kedua, ada pimpinan tetapi kadang-kadang dia kurang jelas memberikan arahan kepada bawahannya. Itu yang sebetulnya yang ini. Jadi prinsipnya adalah komunikasi antara siapa penanggung jawab perpustakaan dan anggotanya. Nah, kemudian juga ada kelemahannya mungkin ya pimpinan itu tidak menguasai atau leadernya tidak menguasai jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apa, teknis seperti apa. Nah, ini yang harus dikuasai. Sehingga bisa membagi kepada orang yang tepat sasaran. Ya, saya kira itu mungkin Pak Agus. Iya, baik. Memang berarti pengetahuan tentang manajerial perpustakaan bagi leader atau pimpinan memang sangat penting ya Pak Eka ya? Betul, penting sekali itu. Luar biasa, betul-betul. Sudah puas Pak Agus? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mas Agus? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Agus. Penanya kedua ada Mbak Nurul Cikalia dari Diskarpus Kota Bogor. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu. Saya kebetulan CPNS baru ya di sini Bu. Mohon arahan bimbingan juga nih untuk Bapak Ibu share pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Izin Pak Eka mau menanyakan, tadi kan di slide itu ada tentang terkait identifikasi kemampuan dasar literasi pengguna. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi dasar literasi pengguna itu seperti apa ya Pak? Dan contohnya itu seperti apa? Terusnya sasaran penggunanya itu seperti apa ya Pak? Seperti itu Pak. Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, bentar ya, Bu Nurul.
Ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ini barusan di ruangan saya ada kunjungan dari DPRD Bangka Belitung. Melihat reservasi jadi agak rame. Mengenai data literasi pengguna, kalau di sekolahan, nah itu sebetulnya enak. Misalkan ya, kalau di sekolahan ya, data dari pemustakanya guru misalkan. Nah, maka guru itu kita bisa mengklasifikasi. Misalkan guru si ini kemampuan literasinya sampai mana. Kemudian sama murid juga sebetulnya bisa seperti itu. Jadi kita kelompokkan kemampuan literasi informasi tentunya ya kalau di perpustakaan, literasi informasi atau literasi perpustakaan kepada setiap pemustakanya. Sebetulnya itu bisa kita uji misalkan, atau bisa kita ketahui pertama dari kuesioner. Bapak dan Ibu bisa buat kuesioner, kemudian kasih ke dia, kemudian biar dia contreng. Nah, kuesioner itu tentu saja sifatnya subjektif kan, karena kita tidak tahu persis kemampuan yang sebenarnya. Nah, pada saat misalkan Bapak dan Ibu dari kuesioner itu kemudian buat satu kegiatan melakukan semacam bimbingan pemustaka. Kita undang tuh para guru-guru itu ke perpustakaan. Kemudian kita latih dia, atau kemudian kita nanti uji coba. Jadi sesudah kita memberikan materinya, kemudian kita uji coba mereka misalkan bagaimana si ibu guru atau guru bahasa Indonesia misalkan. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan informasinya untuk menunjang tupoksinya dia untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolahnya. Nah, coba kita lihat nanti kita amati pas dia mencari itu seperti apa. Nah, itu kita bisa kelompokkan. Jadi data itu sangat penting supaya kita efektif memberikan kegiatan. Kalau misalnya literasi, efektif memberikan kegiatan literasi atau materi literasi kepada pemustakanya. Memang alatnya yang paling mudah itu kuesioner. Kuesioner adalah alat yang paling mudah untuk mengumpulkan data sementara terhadap suatu misalkan literasi informasi dari para pemustakanya. Itu adalah langkah awal. Tetapi kalau hanya kuesioner tentu tidak cukup. Oleh karena itu kalau bisa, kalau di sekolah sebetulnya enak. Dibuatkan jadwal misalkan bulan. Kapan nih guru-guru ini punya waktu luang? Cari waktu luangnya, nah kemudian buat kegiatan itu pada saat waktu luang itu. Tapi kalau untuk anak-anak atau siswa, itu biasanya pada saat penerimaan murid baru gitu kan. Nah, murid baru dia masuk kelas, nah kita integrasikan dengan kepala sekolah bahwa ada kegiatan perpustakaan untuk mengenal perpustakaan. Kemudian kita lakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang perpustakaan sekolah. Kemudian kita uji coba juga mereka bagaimana kemampuan mereka. Nah, kita bisa mengamati dari situ, kita buat kelompokan orang-orang atau para pemustaka itu kemampuannya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah punya data itu, maka kita bisa membuat suatu layanan yang lebih mudah jadinya. Jadi kita berikan, misalkan seorang guru sudah biasa mengakses jurnal misalkan ya, sumber informasi dari nggak usah jurnal lah, dari OneSearch misalkan. Mencari artikel ilmiah dari OneSearch misalkan. Nah itu kalau dia sudah biasa, maka kita enak. Kita tinggal memberitahukan saja informasi terbarunya kita kirim ke mereka. Nanti biar mereka mencari full text-nya di OneSearch misalkan. Jadi hal yang seperti itu. Jadi setiap orang itu kita lakukan sebetulnya berbeda. Jadi bisa kelompok-kelompok orang kita lakukan berbeda dengan layanan yang kita lakukan. Oleh karena itu tadi saya katakan layanan pemustaka itu bisa nanti sebetulnya bisa banyak jenisnya tergantung kepada pemustaka tingkat kemampuannya. Jadi kalau misalkan kita memberikan layanan, kita anggap mereka itu semua sama kemampuannya, nah itu bisa menjadi tidak efektif gitu loh. Mungkin persentase efektivitasnya rendah gitu jadinya. Nah itu kan buang waktu sebetulnya kalau seperti itu. Jadi contohnya begini, kalau misalkan di para peneliti itu peneliti yang sudah pinter lah gitu ya mencari sumber informasinya, nah kita tinggal memberikan aja alamatnya. Pak ini alamatnya, Pak ini alamatnya gitu. Tidak usah lagi memberikan
bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mencarinya, tidak usah lagi gitu. Tapi kalau yang belum, nah kita harus memberikan panduan kepada mereka. Itulah perlunya bimbingan pemustaka. Jadi kita ajarin mereka, jadi buatkan. Jadi kita gini, walaupun teknologi informasi sudah maju, belum tentu para pemustaka itu mampu memanfaatkannya. Oleh karena itu, maka kita harus membimbing mereka. Harus membimbing mereka. Banyak kok Pak yang misalnya sudah profesor, tetapi ternyata gaptek gitu. Banyak gitu. Kemudian ada yang masih muda-muda biasanya, yaitu yang literasi digitalnya tinggi. Nah, kepada mereka tentu beda perlakuannya antara kepada yang senior, yang sudah tua, dengan yang masih muda. Jadi layanannya yang diberikan juga bisa berbeda gitu. Itu Bu, maksudnya Mbak daripada Nurul. data pemustaka ya. Jadi clustering, pemetaan terhadap pengguna pemustaka itu penting. Ya, kalau di dinas pasti ada kartu anggota kan, ada pemustakanya. Jadi itu gampang sebetulnya karena keanggotaan itu bisa kita lihat dari daftar. Kemudian juga di sekolah. Beda dengan perpustakaan yang tidak mempunyai keanggotaan. Nah, itu agak susah untuk menentukan clustering bagi pemustakanya. Itu ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Iya, bagaimana Mbak Nurul? Ini menarik ya. Terima kasih Pak Eka atas jawabannya. Alhamdulillah. Sangat memberikan motivasi buat teman-teman semua dan saya juga Pak. Iya. Terima kasih Pak. Betul. Baik, ini bagus sekali ya. Saya tarik kesimpulan tadi data untuk kegiatan selanjutnya berarti Pak Eka ya. Baik, jam menunjukkan jam 10.30, masih bisa dibuka 2 sesi lagi mungkin ya Pak Eka ya? Ya, silakan. Untuk 2 orang penanya, barusan saya lihat chat, ada Mbak Gema Sofyan. Silakan untuk memperkenalkan diri, dari mana? Mbak Gema, silakan. Ya, terima kasih Mbak Novi atas kesempatannya. Sama-sama. Bapak Ibu, perkenalkan saya Gema Sepoyan, saya pustakawan Manfaat Bogor. Ya, diklat yang pernah diikuti, kalau dari Perpusnas itu pelestarian dan layanan, lalu pernah ikut diklat dari Kemenag, diklat pustakawan juga. Mbak Novi mungkin langsung ke pertanyaan ya? Silahkan pertanyaan. Oke, baik Pak Eka, banyak hal yang ingin ditanyakan Pak, maklum Ya, silakan, newbie Bu. Pak, orang baru. Ya. Orang baru, tapi terkait dengan program kerja ini Pak, saya dan juga mungkin rekan-rekan yang ditugaskan di madrasah, madrasah seluruh Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Bogor, meminta tips Bapak, tips dan nasihat bagaimana sih penyusunan, mungkin ini agak beririsan dengan pertanyaan tadi Pak Agus Firmansyah ya. Kalau Pak Agus tadi menanyakan tentang apa tadi saya tulis kiat ya Pak ya. Kalau saya menanyakan nasihat Pak, meminta nasihat, meminta tips juga, terlebih dengan kondisi kami yang rata-rata SDM-nya hanya 1 orang Pak. Kalau misalkan tadi Bapak menyampaikan ke Pak Agus itu ada fungsi leader ya Pak ya. Leader harus paham sekali dengan fungsinya, dengan tujuan kegiatannya. Bagaimana kondisinya kalau misalkan kami hanya sendiri, apakah leader di sini melibatkan juga kepala madrasah atau kepala PU atau siapa gitu Pak? Itu sih Pak. Lalu tadi menanggapi sedikit dari Mbak Novi tentang Dupak, perlu banget itu. Dan Mbak Nurul, jangan merasa sendiri karena saya dan 8 orang rekan-rekan baru diangkat juga. Jadi kita bisa tos Mbak. Gitu. Itu mungkin Mbak Nurul, Pak Eka. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Nurul. Bu Nurul dari Manfaat ya. Manfaat sudah akreditasi Bu. Gema Pak. Gema. Iya Bu Gema. Akreditasi belum Pak. Akreditasi belum ya? Akreditasi belum Pak. Ya, ini Pak Edi, nih Pak Erni. Iya, karena masih sibuk dengan pendataan buku paket Pak. Ya, Mandua ya yang sudah ya, Bu Retno ya, Mandua. Jadi gini Bu, kalau di satu sisi petugasnya banyak, maka tadi seperti saya sampaikan bahwa kiatnya adalah pembagian tugas dan ketegasan di dalam melakukan pembagian tugas itu. Tetapi bagaimana kalau misalkan di perpustakaan hanya 1 orang? Nah ini yang memang kendala kita, bahwa kebanyakan di satu perpustakaan itu hanya 1 misalkan. Mau tidak mau maka nanti Ibu Gema
terpaksa. Yang penting adalah membiasakan. Yang membiasakan. Jadi dibiasakan setiap tahun membuat rencana kegiatan. Membuat rencana kegiatan. Buat aja sesederhana mungkin untuk pegangan ibu bahwa kegiatan itu saya bisa lakukan supaya berjalan dengan efektif. Tetapi kalau ibu sudah orientasinya bahwa saya juga perlu untuk dupak gitu ya, untuk dupak nih, maka dokumentasinya perlu sesuai dengan formatnya dupak gitu. Jadi disesuaikan. Jadi kalau menurut saya sih pembiasaan saja Bu. Kita membiasakan melakukan kegiatan itu. Kemudian kalau sudah berulang-ulang dengan sendirinya kita akan terasah ya. Kita akan terasah, kita akan lebih mahir lagi. Mungkin poin-poin mana kita akan menjadi lebih menguasai. Karena kegiatan itu diulang-ulang. Nah kemudian nanti Ibu kalau misalkan karena saya di perpustakaan cuma 1 orang, memang betul tadi ada salah satu tugasnya adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan yang selain di perpustakaan. Tentu kalau di sekolah dengan guru, dengan kepala sekolah pastilah itu, terutama dengan guru. Saya kira guru-guru bisa dilibatkan dalam kegiatan yang tentunya guru juga nanti dengan kegiatan mereka juga ada angka kreditnya biasanya. Oleh karena itu Ibu pintar-pintar aja mencari kegiatan apa nih buat saya dapat angka kredit, buat gurunya juga dapat angka kredit gitu. Jadi Ibu tidak tadi seperti saya katakan, tidak terpaku pada tugas tadi ya, yang 40 tadi tugas itu. Saya harus ngerjain itu semua. Nah saya kan harus berkoordinasi. Di situ nggak ada misalkan gitu ya. Nah, Ibu silakan Ibu kembangkan kreativitas itu. Nah buatkanlah nanti di situ di perencanaan kegiatan Ibu masukkan yang sifatnya koordinasi dengan guru apa saja, yang sifatnya internal di perpustakaan apa aja. Tentunya dengan menghitung kemampuan Ibu ya, kemampuan waktu, kemampuan, saya mampunya ini dulu nih tahun ini gitu. Jadi jangan dipaksakan pengen semua gitu. Lakukanlah jadi yang mana menjadi prioritas Ibu, maka itu yang bisa dilakukan. Intinya nanti buatkan perencanaan, kemudian monitoring, jangan lupa monitoringnya tiap bulan, kemudian di akhir tahun baru buat evaluasi. Lihat masalah-masalahnya apa yang ditemukan selama itu, kemudian perbaiki pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun berikutnya nanti Ibu bisa melakukan tambahan-tambahan kegiatan baru gitu loh. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Jadi selalu berkembang terus. Jadi seperti bola salju terus makin membesar gitu. Apalagi kalau misalkan ada tambahan pekerjaan. Kan sebetulnya setahu saya kalau di kimia misalkan ya, di Semakbo misalkan, itu ada guru yang membantu itu di perpustakaan. Dan memang gurunya sendiri memang tertarik di bidang perpustakaan. Jadi dia memang standby di perpustakaan. Nah, barangkali Ibu ngobrol dengan kepala sekolahnya, siapa nanti guru yang bisa secara dari minat mereka bisa terlibat. Kemudian siswa-siswa juga Bu, siswa-siswa buatlah kelompok semacam jadi komunitas gitu. Komunitas siswa-siswa yang cinta kepada perpustakaan. Buatkan kelompoknya, dibuatkan di kegiatannya di sekolahan. Nanti mereka juga bisa membantu di pekerjaan Ibu di perpustakaan. Saya kira itu Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Eka. Ya, iya, sudah puas Mbak Gemma? Iya, cukup puas Mbak. Sudah. Iya, alhamdulillah. Aduh Pak Eka sampai batuk. Iya nih. Puasa ya Pak. Iya, puasa. Iya. Aduh terima kasih Mbak Gemma. Mungkin ada satu penanya lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya isi slot ini dengan pertanyaan saya, boleh Pak Eka? Iya, saya ingin bertanya Pak, jika Ya, setelah evaluasi ada naik dan ada turun tadi Bapak ya, katakan, betul. apakah target menurun itu dikatakan perencanaan yang sudah kita lakukan gagal? Ya, itu aja Bu. Iya Pak, makasih. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya pada saat perencanaan di awal itu kita mengukurnya atau menentukan angka itu berdasarkan data yang ada gitu, data yang ada. Tetapi kadang-kadang mungkin kita punya satu kegiatan yang datanya itu sendiri belum ada gitu. Sehingga kita hanya semacam feeling gitu ya, feeling. Oh, saya memperkirakan ini bisa deh. Saya mengerjakan ini dalam tahun ini sekian. Misalkan ya, saya men-scan itu 1000 lembar gitu setahun misalkan. Padahal scanner kita
Scannernya yang manual gitu, yang kecil itu, yang manual. Sehingga pada saat di akhir tahun ternyata memang tidak tercapai. Kendalanya apa? Kendalanya di peralatan. Nah, itu kan bisa dua opsi, Bu. Pertama, kita beli peralatan yang lebih bagus, nah, tentu dengan anggaran. Makanya nanti permasalahan itu kita sampaikan kepala perpustakaan, kepala sekolah, bahwa masalahnya begini, Pak, gitu. Nah, kita punya dua opsi. Pertama begitu, keduanya kalau tidak pembelian dilakukan, maka kita menurunkan tadi targetnya kita turunkan gitu. Nah, selama itu tidak menjadi, kalau di lembaga pemerintah menjadi indeks kinerja ya, indeks kinerja lembaga, selama itu tidak menjadi indeks kinerja lembaga itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah itu menjadi indeks kinerja lembaga, nah maka itu biasanya harus naik terus. Biasanya indeks kinerja itu yang sudah settle biasanya. Seperti di kantor kami digitasi itu sudah jadi indeks kinerja utama. Jadi jadi lembaga itu setiap tahun sudah mengangkat pekerjaan itu sebagai prestasi dari lembaga. Nah, seandainya ada personil misalkan yang nggak ada, nah itu pasti akan bermasalah itu. Oleh karena itu nanti selama monitoring, kita harus melakukan monitoring itu bagaimana antisipasinya. Jadi bulan pertama ini ternyata menurunnya besar nih penurunannya, nggak bisa terscan sekian. Nah itu di bulan kedua itu harus ada pemecahannya. Jadi seperti itu. Perlunya monitoring seperti itu. Jadi selama itu tidak menjadi indeks kinerja lembaga, aman gitu. Bisa kita turunkan. Tapi kalau menjadi indeks lembaga, maka itu yang berat. Itu saya kira, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bukan berarti Pak. gagal. Bukan berarti gagal. Iya, iya. Iya, berarti tadi saya simpulkan solusinya ada dua ya, sampaikan ke pimpinan, kemudian atau menurunkan target. Iya. Iya. Baik, ada lagi mungkin sudah jam 10.45. Iya, mungkin saya simpulkan Pak dari pertanyaan ketiga penanya kita hari ini, yaitu pertama pentingnya tentang pengetahuan manajerial pimpinan tentang perpustakaan itu sendiri. Itu pertanyaan dari Mas Agus. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nurul yang intinya adalah solusinya mungkin data untuk kegiatan selanjutnya ya. Jadi dikumpulkannya data, diperlukannya data untuk kelanjutan kegiatan selanjutnya. Dan dari Mbak Gema yang saya simpulkan adalah tentang pembuatan perencanaan dan koordinasi bisa dengan guru ataupun dengan murid untuk membantu kegiatan di perpustakaan dan buat kelompok komunitas. Ini menarik sekali. Dan satu lagi tadi ajuannya adalah webinar tentang akreditasi perpustakaan sekolah ya, Pak Eka ya. Catat Pak Ketua. Baik, ada tiga orang penanya nih Pak Ketua, bukunya hanya 2. Bagaimana solusinya Pak Ketua? Siapa yang terbaik? Mbak Sela? Ada tambahan Kak Nopi. Iya, tiga-tiganya dapat, Mbak. Tiga-tiganya dapat. Ya. Alhamdulillah. Selamat untuk Mas Agus, Mbak Nurul dan Mbak Gema ya. Nanti bagaimana ininya cara pengirimannya, alamatnya mungkin di-share ya, mungkin nomor handphonenya bisa disebutkan Mbak Sela atau Mbak Dinda? Sudah tahu ya? Sudah ada di grup ya? Nanti dijapri saja. Begitu? Iya. Untuk Mas Agus, Mbak Nurul, dan Mbak Gema. Baik, alhamdulillah luar biasa kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, kita berfoto bersama dulu. Iya, Mbak Sela bisa difasilitasi. Saya hitung, salam literasi. 1, 2, 3. Slide pertama, nyalakan videonya, Mbak Gema. Iya, silakan 1, 2, 3, salam literasi. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Iya, slide kedua. Selanjutnya. Cukup? Mbak Sela, silakan. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sela. Alhamdulillah, wa syukurillah. Marilah kita sudahi acara hari ini dengan menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta online yang masih setia sampai detik terakhir. Buah pisang, pisangnya pisang kepok, dibawa dari Pakuan.
Mohon dimaafkan kami pengurus IPI Kota Bogor Depok bila masih ada kekurangan. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Ilalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dadah. Pak Eka tolong disambung pantunnya berbalas pantun. Buat buku ya. Terhanyut aku ngedengar pantunnya. Buah pepaya, buah duku. Salah, buah duku, buah pepaya. Udah dulu ya. Ya. Terima kasih Mbak Sela. Pamit ya. Assalamualaikum. Meeting Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live.